Perintah Kaisar Naga, bab 3030-3032. Dev juga terkejut saat ini, dia tidak menyangka, lelaki tua itu bisa menampilkan seni pedang 9 bayangan secara sempurna. Senior, kamu terlalu hebat. Kamu bisa menggunakan ilmu pedang 9 bayangan secara ekstrim. Kamu mampu menggunakan semua 9 bayangan. Dev berkata dengan heran. Tapi siapa tahu, lelaki tua itu malah menghela nafas pelan. Teknik pedangmu, diwarisi dari jejak zaman kuno, dan apa yang aku gunakan belum sempurna. Dengan ilmu pedang pamungkas, mungkin, tidak akan ada satu avatar pun yang akan muncul. Dev tercengang dengan kata-kata lelaki tua itu, dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Senior, apa maksudmu dengan itu? Ketika ilmu pedang 9 bayangan dipraktikkan secara sempurna, apa yang akan muncul, bukanlah 9 bayangan. Namun, kamu akan memiliki 9 nyawa. Kata lelaki tua itu menjelaskan. Apa? 9 nyawa. Kata-kata lelaki tua itu sangat mengejutkan Dev, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Dev tidak pernah mengira, puncak dari teknik ilmu pedang 9 bayangan, adalah 99 bayangan menjadi satu, dan dia setara dengan memiliki 9 nyawa. Bukankah itu sangat keterlaluan? Akan tetapi, sebelum Dev bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu menunjuk ke arah pedang pembunuh naga. Wosh, wosh, wosh. 9 avatar Dev lainnya, juga mengangkat pedang mereka, dan mengayunkan pedangnya ke arah iblis tua itu. Apakah menurutmu ini ilusi? Dev bertanya kepada iblis tua itu. Wajah iblis tua itu sangat terkejut, penuh ketidakpercayaan, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa, setiap pedang yang mengarah kepadanya membawa aura yang sangat kuat. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi di sini? Iblis tua itu tampak menjadi gila. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev, seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam komposit, memiliki teknik pedang yang diwarisi dari zaman kuno. Dari mana pemuda ini mendapatkan teknik pedang yang begitu kuat? Merasakan 10 pedang tajam, yang menyerang ke arahnya secara bersamaan, membuat kulit kepala iblis tua itu mati rasa. Dia sangat lemah sekarang, bagaimana dia masih mampu menahan serangan yang begitu dahsyat ini? Dia benar-benar merasa ketakutan sekarang, dan dia juga merasa menyesal. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan Dev. Dia selalu berpikir bahwa, Dev hanyalah biksu kelas 4 di alam komposit. Bahkan, meskipun tubuhnya sangat kuat, tidak ada yang menakutkan, dari kemampuan bertarungnya. Tapi sekarang, tampaknya, Dev tidak hanya memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, tetapi juga memiliki banyak keterampilan kuno, yang sangat mematikan. Potong! Teriak Dev dengan marah. 10 pedang pembunuh naga ditebas bersamaan, semua jenis kekuatan spiritual, nafas asli, dan kekuatan naga di tubuh Dev, hampir semuanya dikerahkan. Meskipun 10 sosok ini semuanya memiliki tubuh yang sama, kekuatan yang dibutuhkan, haruslah berasal dari tubuh Dev. Kali ini, berbagai kekuatan dalam tubuh Dev, perlu mendukung 10 orang untuk menggunakannya secara bersama, dan tingkat konsumsi energinya sangat besar. Akan tetapi, kekuatan yang dihasilkan juga besar. Dev, bahkan bisa merasakan, semua jenis kekuatan di tubuhnya, berkurang dengan cepat, dan seluruh tubuhnya tampak sedikit lemah. Namun, dengan semua tebasan pedang ini, dia sangat yakin bisa membunuh iblis tua itu. 10 sinar pedang menebas iblis tua itu, dengan ketajaman yang begitu mengerikan. Iblis tua itu, tidak ingin menunggu kematian dengan pasrah, dia meraung marah, dan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk, mencoba memblokir sinar pancaran pedang ini. Sayangnya, penghalang kabut hitam itu tidak berguna, dan semua yang dilewati oleh cahaya pedang, akan hancur dan menghilang tanpa jejak. Puff, puff. 10 sinar pedang langsung menembus tubuh iblis tua itu. Mata iblis tua itu membelalak, dia tidak pernah membayangkan, pada saat ini, dia akan dikalahkan oleh biksu kecil, yang berada di kelas 4 dari alam komposit. Jangankan biksu kelas 4 dari alam komposit, bahkan, biksu kelas 9 dari alam komposit seperti Charsen dan yang lainnya, semua hanyalah semut di matanya. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh seekor semut. Sungguh sangat memalukan. 10 tebasan pedang memotong iblis tua itu menjadi banyak bagian, dan tidak ada bagian yang lengkap sama sekali. Tubuh berdaging yang semula direncanakan untuk dibentuk kembali, kini berubah menjadi pasta daging. Cahaya emas bergaris yang mengikat iblis tua itu, juga perlahan menghilang. Kabut hitam di sekitarnya, juga menghilang dengan cepat. Ada keheningan sesaat, yang menyelimuti area di sekitar tempat kejadian, dan semua orang bisa bernafas lega. Dev melambaikan tangannya, dan klon 9 bayangan di belakangnya, akhirnya menghilang. Energi di dalam tubuhnya, tidak mampu lagi mendukung begitu banyak klon. Tuan Chen luar biasa. Saudara Chen akhirnya menang. Yulian dan Sun Tua berteriak, ketika mereka menyaksikan, Dev sudah memenangkan pertarungan.
Hal itu akan memberi harapan kepada mereka, untuk bisa keluar dari tempat terkutuk ini hidup-hidup. 5 elemen iblis surgawi dan yang lainnya, hati mereka jatuh seketika, saat menyaksikan pemandangan ini. Iblis tua sudah dikalahkan, berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri? Ketika berita tentang rahasia Liga Penyegelan Iblis keluar, tidak hanya mereka berlima, tetapi, seluruh anggota Liga Penyegelan Iblis, mungkin akan diburu dan dibunuh. Sebelum iblis tua itu benar-benar musnah, ayo kita segera melarikan diri, mereka mungkin tidak akan memperhatikan kita saat ini. Huoxia berkata pada Jinsa. Benar, ayo cepat melarikan diri. Jika iblis tua itu benar-benar mati, maka selanjutnya, mereka akan berurusan dengan kita. Huoxia juga ikut gugup, menganjurkan untuk melarikan diri sekarang. Akan tetapi, siapa yang mengira, Jinsa, yang awalnya merasa gugup dan ketakutan, matanya menjadi dingin dan mencibir di sudut mulutnya. Kenapa kita harus melarikan diri? Apakah menurut kalian, aku bisa dibunuh dengan mudah? Jinsa berkata dengan tenang. Jinsa, lihat situasinya sekarang, kenapa kamu masih berpura-pura? Bahkan, iblis tua itu bukanlah tandingan mereka, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu ingin tinggal, kamu bisa tinggal sendiri, aku tidak akan menemanimu menunggu mati. Huoxia berkata dengan terburu-buru, situasinya tidak menguntungkan di pihak mereka, mengapa Jinsa masih berpura-pura bertindak agresif? Tetapi, tepat ketika Huoxia hendak berbalik dan ingin melarikan diri, Jinsa tiba-tiba mencengkeram kerah Huoxia. Tanpa izinku, tidak ada dari kalian yang boleh pergi. Kata Jinsa dengan dingin. Ekspresi Huoxia berubah menjadi jelek, dan dia berusaha keras untuk membebaskan diri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman tangan Jinsa. Huoxia sangat terkejut, dia sudah mengetahui dengan jelas, mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Huoxia, yang berada di samping mereka, sepertinya melihat sesuatu yang aneh, kemudian menamparkan Huoxia dan berkata, kita semua harus tinggal, mungkin keadaan akan berubah. Mendengar perkataan dari Huoxia, Huoxia akhirnya terdiam. Di sisi lain, Dev mengarahkan pedangnya kepada iblis tua yang sekarat, sekarang, Dev hanya perlu menyentuhnya dengan ringan, dan iblis tua itu akan menghilang sepenuhnya. Sisa jiwa iblis tua itu tidak akan ada lagi, dan akan menghilang dari dunia ini selamanya. Juga, dunia yang dia ciptakan akan runtuh bersamanya, dan tempat ini tidak akan pernah ada lagi. Saudaraku, jangan salahkan kakak laki-lakimu karena bersikap kejam. Lagi pula, manusia itu fana, meskipun jika kita semua menjadi abadi, kita masih memiliki bagian untuk mati. Lelaki tua itu berbicara melalui mulut Dev. Katakan itu kepada dirimu sendiri. Iblis tua itu menjawab, dia sedang sekarat, dan menunggu untuk menghilang sepenuhnya, dari muka bumi ini. Kemudian, iblis tua itu menundukkan kepalanya, dan tidak bisa berkata apa-apa, seolah-olah dia bahkan tidak punya tenaga untuk berbicara. Dev, perlahan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, cahaya pedang terlihat berkilau dengan sinar, menebas tubuh iblis tua itu dalam sekejap. Iblis tua itu tidak melawan, dia bahkan tidak berteriak sedikit pun, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan kabut hitam, dan perlahan-lahan mulai menghilang di udara. Kiuh, akhirnya selesai. Dev menghela nafas panjang, saat ini, dia sudah sangat kelelahan. Jika tebasan pedang tadi tidak bisa membunuh iblis tua itu, Dev tidak tahu harus berbuat apa. Melihat iblis tua itu akhirnya mati, Julian dan lelaki tua, termasuk Charson, semua menghela nafas lega, dan mereka sangat bersemangat. Seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi, dan semua orang, sepertinya sedang menunggu sesuatu. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tidak ada pergerakan sama sekali. Dev tidak bisa menahan sedikit cemberut di wajahnya. Masuk akal bahwa, ketika iblis tua itu mati, dunianya akan runtuh, dan hanya dunia leluhur klan pemurnian tubuh kuno yang tersisa. Tapi sekarang, tidak ada yang berubah dengan tempat ini, yang membuatnya menjadi sangat curiga. Hei, mengapa ini terasa begitu aneh? Dev mengerutkan kening dan berkata. Tampaknya, hal-hal lebih rumit dari yang kita duga. Lelaki tua itu berkata perlahan, dengan suara sedikit muram. Dev memperhatikan di sekelilingnya, dia dengan jelas sudah melihat bagaimana iblis tua itu sudah dihancurkan dan menghilang menjadi debu. Iblis tua itu adalah gumpalan sisa jiwa, tetapi setelah bertahun-tahun, sisa jiwanya tampak telah sedikit terbentuk. Selama iblis tua ini menelan pil jiwa es, dia dapat membentuk kembali tubuh fisiknya. Sekarang, gumpalan sisa jiwa iblis tua itu telah musnah, tidak mungkin baginya untuk bisa bertahan hidup. Senior, apa yang sedang terjadi di sini? Dev bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia masih melarikan diri. Meskipun dia hanyalah gumpalan sisa jiwa, aku tidak menyangka dia akan melarikan diri dengan sebagian kecil jiwanya.
Bahkan, meskipun dia hanya memiliki sedikit sisa jiwa yang tersisa saat ini, dunianya tidak akan bisa runtuh. Meskipun begitu, sedikit sisa jiwa yang tersisa ini tidak lagi menjadi ancaman. Kekuatannya akan sangat berkurang, dan tidak mungkin baginya bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jawab lelaki tua itu perlahan. Ketika Dev mendengar penjelasan lelaki tua itu, dia tidak menyangka, iblis tua itu begitu berhati-hati, sehingga dia memisahkan sebagian kecil dari jiwanya yang tersisa. Tepat ketika Dev hendak menarik napas lega, saat mengetahui sedikit sisa jiwa dari iblis tua itu tidak akan menjadi ancaman, suara dingin terdengar. Saudaraku, apakah kamu meremehkan kemampuanku? Apakah kamu berpikir, aku tidak bisa mengalahkanmu? Pada saat ini, Jinsa maju 2 langkah dengan senyum sinis di wajahnya. Anggota 5 elemen iblis lainnya menatap kosong ke arah Jinsa. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka tampaknya sudah siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Ketika Jinsa tiba-tiba mengubah wajahnya, yang lain sudah melihat ada yang tidak beres. Sepertinya, Jinsa memang sedang dirasuki iblis tua itu. Dalam waktu sesingkat itu, sudah terlambat bagi iblis tua itu untuk melarikan diri. Jadi, dia harus segera merasuki tubuh Jinsa. Melihat ke arah Jinsa, Dev langsung mengerutkan kening. Kamu merasuki tubuh orang lain, tetapi, kamu hanya memiliki sedikit sisa jiwa yang tersisa. Kamu tidak akan mampu menunjukkan kekuatan aslimu ketika kamu merasuki tubuh orang lain. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan merasuki tubuh orang lain? Dev bertanya dengan perlahan. Merasuki tubuh orang lain. Sudut mulut iblis tua itu berkedut. Aku tidak merasuki orang lain, sekarang, tubuh ini adalah milikku. Kata-kata iblis tua itu mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Jelas, iblis tua ini tidak merasuki Jinsa, tetapi langsung membunuh jiwa Jinsa. Dengan cara ini, tubuh Jinsa hanya dikendalikan oleh sisa jiwa iblis tua, dan tidak ada jiwa Jinsa yang berjuang untuk menguasai tubuhnya. Jika sisa jiwa iblis tua itu pergi, Jinsa akan menjadi mayat. 4 dari 5 elemen iblis surgawi sangat terkejut dan marah ketika mendengar kata-kata iblis tua itu, tetapi mereka tidak punya pilihan. Karena mereka memilih untuk bekerja sama dengan iblis tua itu, mereka harus bekerja sama sampai akhir. Dalam situasi seperti ini, jika iblis tua itu pada akhirnya bisa menang, mereka masih bisa bertahan hidup. Dengan cara ini, meskipun jika Jinsa sendiri yang dikorbankan, itu bagian dari cara untuk tetap bertahan. Memikirkan hal itu, anggota yang tersisa dari 5 elemen iblis surgawi merasa lega. Lagi pula, orang-orang yang berada di dunia surga dan manusia, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, dan tidak terlalu memperdulikan keselamatan orang lain. Apakah kamu berpikir, kamu bisa berurusan denganku seperti ini? Seberapa kuat kemampuan dari sedikit sisa jiwamu? Bahkan, jika aku tidak bergerak, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Meskipun jika iblis tua itu tidak merasuki Jinsa, sebagian kecil dari sisa jiwa iblis tua itu mungkin tidak memiliki 1% dari kekuatan aslinya, jadi tidak ada yang perlu ditakuti dari iblis tua itu. Kamu benar, sisa jiwaku tidak perlu ditakuti, tetapi jangan lupa, aku masih memilikinya. Kata iblis tua itu, dan langsung mengeluarkan pil jiwa es. Masih ada beberapa bintik hitam pada pil jiwa es, tetapi akan segera menjadi putih bersih. Awalnya, aku menggunakan pil ini untuk membentuk kembali tubuh fisikku dan memulihkan kekuatanku. Sekarang, sepertinya aku hanya bisa membiarkan pil ini untuk memulihkan sebagian dari kekuatanku. Untuk membangkitkan kembali tubuh fisikku, sepertinya aku harus memikirkan cara yang lain, tapi hari ini aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Setelah iblis tua selesai berbicara, dia menelan pil jiwa es dalam satu tegukan. Melihat adegan ini, Dev segera menebas dengan pedang pembunuh naga di tangannya, agar bisa menghentikan tindakan iblis tua itu. Namun, upayanya sudah terlambat, iblis tua itu telah menelan pil jiwa es. Bersambung.